Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nafisa dengan NIM 112111361 dari kelas MA 21C02 Pemasaran. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang konsep biaya dalam mata kuliah akuntansi manajemen untuk memenuhi penilaian ulangan tengah semester. Selanjutnya di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, definisi dan fungsi biaya. Yang kedua, klasifikasi biaya. Yang ketiga, pembebanan biaya. Dan yang keempat, pemicu biaya. Dari definisi biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan untuk memberi manfaat sekarang dan masa yang akan datang. Biaya diukur dalam satuan uang. Nah, biaya dalam akuntansi manajemen adalah fundamental bagi perusahaan untuk mengelola sumber daya secara efisien dan efektif, serta untuk mendukung keputusan strategis yang berkaitan dengan produksi atau penjualan. Selanjutnya, fungsi biaya secara singkat yaitu untuk menentukan harga pokok barang serta membantu dalam perencanaan dan pengendalian biaya. Dan informasi ini penting untuk mengoptimalkan profitabilitas atau keuntungan dan efisiensi operasional perusahaan. Berikut adalah klasifikasi biaya berdasarkan ketelusuran, yaitu ada biaya langsung atau direct costing. Biaya ini dapat langsung ditelusuri ke produk tertentu, mencakup semua pengeluaran yang secara langsung terkait dengan pembuatan barang atau penyediaan jasa. Contohnya, biaya bahan baku dalam produksi mobil, biaya untuk membeli besi, dan komponen lainnya yang digunakan secara langsung dalam pembuatan mobil. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Gaji pekerja yang secara langsung terlibat dalam perakitan mobil, seperti montir yang merakit bagian-bagian kendaraan. Selanjutnya, biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produksi tertentu atau ke bagian produksi tertentunya. Biaya ini biasanya mencakup semua pengeluaran yang mendukung proses produksi, tetapi tidak dapat diatribusikan langsung kepada produk. Contoh overhead pabrik, misalnya biaya listrik, sewa pabrik, dan gaji manajer pabrik. Nah, biaya pemeliharaan mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi, tapi tidak dapat dihubungkan dengan satu produk tertentu, itu termasuk overhead pabriknya. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu gaji staf administrasi atau pengawas yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi, tapi diperlukan untuk operasi pabrik. Berikut klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Yang pertama, ada biaya tetap atau fixed cost, di mana yaitu biaya yang jumlahnya totalnya tidak berubah terlepas dari tingkat aktivitas dalam kisaran tertentu. Nah, biaya ini tetap konstan meskipun volume produksi meningkat atau menurun. Contoh sewa pabrik. Nah, sewa pabrik pasti ada biaya sewa gedung pabriknya yang dibayarkan tiap bulan pasti tetap sama, tidak tergantung dalam jumlah produk yang dihasilkan. Yang kedua, gaji manajer, yaitu gaji tetap yang dibayarkan kepada manajer yang tidak berubah meskipun produksi naik atau turun. Selanjutnya ada biaya variabel atau variable cost, di mana biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat aktivitasnya. Semakin banyak produk yang diproduksi, semakin tinggi total biaya variabelnya, begitu sebaliknya. Contoh biaya bahan baku. Jika sebuah perusahaan memproduksi lebih banyak barang, maka biaya untuk bahan baku juga akan meningkat sesuai dengan jumlah barang yang diproduksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Gaji kerja per jam yang dibayar berdasarkan jumlah jam kerja langsung terkait dengan produksi. Yang ketiga, ada biaya semi variabel, di mana biaya ini memiliki komponen yang tetap pada tingkat tertentu dari aktivitas, tapi juga dapat berubah seiring dengan peningkatan atau penurunan aktivitas di luar tingkat tersebut. Contoh ada biaya listrik. Jika pabrik beroperasi lebih banyak, maka biaya listrik akan meningkatkan sesuai dengan konsumsi energi. Yang kedua, gaji staf penjualan. Nah, gaji tetap ini tidak akan berubah, tetapi komisi atau bisa dibilang komponen variabel akan meningkat jika penjualan meningkat. Dan yang ketiga, biaya telepon. Jika perusahaan melakukan lebih banyak panggilan, maka total biaya telepon akan meningkat. Jadi, biaya semi variabel ini biaya yang di luar dugaan. Misalnya kayak berikut contoh terakhir, yaitu biaya telepon
kita tidak tahu berapa panggilan akan kita terima atau yang kita lakukan, maka total biaya telepon itu akan meningkat di luar budgeting gitu, plan budgetnya. Berikut klasifikasi biaya berdasarkan produksi, yaitu biaya produksi atau production cost, di mana biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa ini mencakup semua biaya yang diperlukan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Contoh biaya bahan baku, yaitu pengeluaran untuk membeli bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu gaji pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi, contohnya operator produksi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya lain yang tidak dapat langsung diatribusikan ke produk seperti sewa pabrik, utilitas, dan pemeliharaan mesin. Selanjutnya, biaya pemasaran, yaitu untuk mempromosikan dan menjual produk atau jasa. Nah, ini termasuk semua aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Contoh, biaya iklan, yaitu pengeluaran untuk kampanye iklan di media cetak, televisi, atau online. Yang kedua, biaya promosi atau biaya promosi penjualan, yaitu pengeluaran untuk diskon, kupon, atau program loyalitas pelanggan. Tentunya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan agar pelanggan melakukan pembelian ulang gitu. Dan yang ketiga, gaji staf pemasaran. Nah, gaji dan komisi yang dibayarkan kepada staf yang bertanggung jawab atas pemasaran produk. Selanjutnya ada biaya administrasi dan umum atau General and Administration Cost. Biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan dan mengelola perusahaan secara keseluruhan. Nah, ini mencakup semua biaya yang tidak dapat dikategorikan sebagai biaya produksi atau pemasaran. Contoh, gaji staf administrasi, gaji untuk karyawan yang bekerja di bagian administrasi seperti akuntan dan manajer umum. Yang kedua, biaya kantor, pengeluaran untuk perlengkapan kantor, sewa kantor, dan utilitas. Yang ketiga, biaya pelatihan karyawan, pengeluaran untuk program pelatihan dan pengembangan karyawan. Ini bisa seperti training peduli lingkungan atau training pengoperasian mesin untuk maintenance, misalkan seperti itu. Selanjutnya, pembebanan biaya. Nah, ini adalah proses pengalokasikan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ke produk atau layanan berdasarkan metode tertentu. Pembebanan biaya penting untuk menentukan harga pokok dan profitabilitas produk. Nah, pembebanan biaya ini melibatkan identifikasi dan pengalokasian semua biaya yang terkait dengan produksi barang atau jasa. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi akurat mengenai biaya yang dikeluarkan, sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait harga produksi dan strategi bisnis. Nah, metode pembebanan biaya ini ada 3. Yang pertama, penelusuran langsung atau direct tracing, yaitu melibatkan penelusuran biaya langsung ke produk tertentu. Biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung sebagai bagian dari suatu produk akan dibebankan langsung ke produk tersebut. Contoh biaya bahan baku langsung. Jika sebuah perusahaan memproduksi meja, maka biaya kayu yang digunakan untuk membuat meja tersebut akan ditelusuri langsung sebagai biaya bahan baku. Yang kedua, gaji pekerja langsung, yaitu gaji pekerja yang terlibat langsung dalam perakitan meja, juga akan ditelusuri sebagai biaya langsung. Nah, ini adalah contoh keduanya, lebih detail lagi. Contohnya objek biayanya adalah sepatu, di mana ini objek biayanya berupa produk ya. Untuk biayanya ada bahan baku, kulit dan kain, biaya tenaga kerja, gaji pekerja yang memproduksi sepatu. Untuk pembebanannya, setiap sepasang sepatu yang diproduksi akan dihitung berapa banyak kulit dan kain yang digunakan serta berapa jam kerja yang diperlukan. Misalnya, jika satu pasang sepatu membutuhkan 2 meter kulit dan 1 meter kain serta memerlukan 3 jam kerja, maka biaya untuk kulit dan kain serta biaya tenaga kerja langsung dibebankan kepada setiap pasang sepatu yang diproduksi. Nah, kelemahannya, metode ini tidak memperhitungkan biaya lain yang mungkin terkait dengan pembuatan sepatu, seperti biaya listrik untuk mesin, biaya penyusutan peralatan, dan biaya sewa pabrik. Selanjutnya ada penelusuran pemicu atau driver tracing. Nah, metode ini menggunakan pemicu atau cost driver untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk berdasarkan aktivitas yang memicu pengeluaran tersebut. Ini membantu dalam memahami hubungan antara aktivitas dan biaya.
Contoh, biaya overhead pabrik. Jika overhead pabrik ditentukan berdasarkan jumlah jam mesin yang digunakan, maka semakin banyak jam mesin digunakan untuk memproduksi suatu produk, semakin besar juga bagian overhead yang dibebankan kepada produk tersebut. Yang kedua adalah biaya pengiriman. Jika biaya pengiriman ditentukan berdasarkan jumlah unit yang dikirim, maka setiap produk akan diberikan sesuai dengan jumlah unitnya. Nah, ini contoh keduanya. Objek biayanya adalah misalkan produk elektronik. Aktivitasnya pengujian kualitas. Biaya pengujian kualitas. Jumlah unit yang diuji. Dan pembebanannya yaitu jika sebuah perusahaan memproduksi 1000 unit produk elektronik dan melakukan pengujian kualitas terhadap 200 unit, maka 20% dari total biaya pengujian kualitas akan dibebankan kepada produk tersebut. Nah, tapi kelemahannya metode ini dapat dianggap kurang akurat jika tidak semua unit produk diuji secara proporsional atau jika ada variasi dalam tingkat pengujian yang diperlukan untuk setiap produk. Selanjutnya, alokasi atau allocation. Metode ini melibatkan pembagian biaya tidak langsung ke berbagai produk atau departemen berdasarkan kriteria tertentu. Alokasi ini biasanya dilakukan ketika tidak mungkin untuk menelusuri biaya secara langsung. Contoh, biaya sewa pabrik. Jika sebuah pabrik digunakan untuk memproduksi beberapa jenis produk, biaya sewa pabrik akan dialokasikan ke masing-masing produk berdasarkan proporsi luas area yang digunakan oleh setiap lini produksi. Yang kedua, biaya utilitas, yaitu biaya listrik dan air dapat dialokasikan ke berbagai produk berdasarkan estimasi penggunaan energi oleh masing-masing lini produksi. Nah, contoh ini juga terjadi di pabrik tempat saya bekerja, yaitu di mana dalam engineering ada beberapa departemen, yaitu departemen DIY, Production and Engineering, dan Maintenance. Mereka punya areanya masing-masing. Otomatis mereka menggunakan budget sesuai areanya masing-masing, seperti luas areanya yang mereka pakai. Maka seberapa besar luas area mereka pakai, pasti listriknya juga akan berbeda, dan tergantung beberapa karyawan yang ada di setiap departemen tersebut. Maka itu berdasarkan proporsi luas area yang digunakan oleh setiap lini produksi. Nah, ini contoh keduanya, objek biaya. Misalkan mobil, aktivitasnya pemeliharaan mesin produksi, biayanya biaya pemeliharaan mesin. Untuk pembebanannya, digunakan dalam proses produksi mobil dialokasikan ke semua produk yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Misalnya, jika total biaya pemeliharaan mesin selama 1 tahun ada 120 juta dan mesin tersebut digunakan untuk memproduksi 10.000 unit mobil, maka biaya pemeliharaan yang digunakan atau dialokasikan untuk setiap mobil adalah 12.000 atau 120 juta dibagi 10.000 unit. Jadi itu hasilnya adalah 12.000. Nah, kelemahannya, metode alokasi ini dapat menghasilkan pembebanan biaya yang tidak akurat, terutama jika ada variasi signifikan dalam penggunaan mesin untuk berbagai produk. Jika ada beberapa produk memerlukan lebih banyak waktu untuk sumber daya dari mesin dibandingkan produk lainnya, maka alokasi biaya ini mungkin tidak mencerminkan biaya sebenarnya yang dikeluarkan untuk setiap unit mobil. Nah, yang terakhir materi ini adalah pemicu biaya, yaitu atau cost driver. Ukuran atau indikator yang menjelaskan perubahan dalam biaya. Nah, pemicu ini dapat berupa aktivitas tertentu yang mempengaruhi penggunaan sumber daya dan akibatnya mempengaruhi total biaya. Nah, di sini ada tahapan penentuan pemicu biaya. Dari analisis aktivitas dan analisis biaya, akan adanya inventaris pemicu biaya dan pemilihan pemicu biaya. Untuk pembahasannya, yaitu analisis aktivitas, di mana diidentifikasi semua aktivitas dalam proses produksi atau operasional yang berkontribusi terhadap pengeluaran biaya. Untuk kategorisasinya, itu mengelompokkan aktivitas berdasarkan jenis dan tujuannya, seperti produksi, pemasaran, dan administrasi. Yang kedua, ada analisis biaya, di mana penentuan biaya terkait itu dengan masing-masing aktivitas, termasuk biaya langsung seperti bahan baku, tenaga kerja, dan tidak langsung seperti overhead. Nah, untuk identifikasinya yaitu menganalisis kontribusi setiap aktivitas terhadap total biaya. Nah, yang ketiga, adanya inventaris pemicu biaya, dilakukan pengumpulan data pemicu, yaitu data historis mengenai pemicu biaya yang telah diidentifikasi, dan penjusutan daftar pemicu.
yaitu membuat daftar pemicu biaya untuk memudahkan analisisnya. Dan yang keempat ada pemilihan pemicu biaya, yaitu evaluasi pemicu menilai efektivitas pemicu dalam menjelaskan variasi biaya melalui analisis statistik. Dan pemilihan pemicu yang tepat itu atau yang relevan untuk alokasi biaya dan mempertimbangkan hubungan sebab akibat dan kemudahan pengukuran. Berikut kesimpulan dari semua materinya, yaitu konsep biaya dalam akuntansi manajemen melibatkan 3 tahap pelakuan, yaitu pengukuran, penelusuran, dan pembebanan. Nah, biaya awalnya ini diperlakukan sebagai aset sebelum diakui sebagai biaya dalam laporan keuangan berdasarkan konsep kontinuitas usaha. Nah, biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan perilaku, yaitu tetap, variabel, campuran. Untuk berdasarkan fungsi, yaitu produksi, pemasaran, dan administrasi, dan ketelusuran, yaitu langsung dan tidak langsung. Nah, pemicu biaya seperti jam kerja langsung atau jumlah unit diproduksi digunakan untuk mengalokasikan biaya dengan lebih akurat. Analisis biaya diferensial membantu dalam pengambilan keputusan, misalnya membeli atau memproduksi sendiri, menolak atau menerima pesanan, dan menaikkan atau menurunkan volume operasi. Dengan demikian, pemahaman tentang konsep biaya sangat penting untuk membuat keputusan strategis yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional. Sekian materi tentang konsep biaya dalam akuntansi manajemen. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.